warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galang Aulia Rahman Direja. NPM saya 19219124 dari kelas 2F Penjas angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul mengurai dan menganalisis konsep kurikulum pendidikan jasmani. Dan di sini ada rumusan masalah. Apa yang dimaksud pendidikan jasmani? Bagaimana asumsi dasar pendidikan jasmani? Bagaimana karakteristik program penjas atau pendidikan jasmani? Bagaimana ruang lingkup materi penjas? Bagaimana isu kurikulum penjas? Kita bahas pertama dulu pengertian pendidikan jasmani. Pengertian pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap, sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter yang terdiri dari mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan berkembang jasmani, mental, sosial, dan emosional yang selaras dan seimbang. Dalam kurung Depdiknas 2016-131. Berikut ini beberapa definisi dan pengertian pendidikan jasmani dari beberapa sumber buku. Menurut Sukintaka 2002 pasal 2, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Menurut Samsudin, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Menurut Winamo, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan individu secara organis, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Itu beberapa para ahli ya pendidikan jasmani itu apa. Lanjut ke asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat bertanggung jawab dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas. Ini menurut Adang Suherman. 3 asumsi dasar program penjas meliputi 1. Program pendidikan jasmani dan program pendidikan mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Sebaliknya, pembuatan program pendidikan jasmani ditujukan untuk setiap anak didik dari mulai anak-anak yang berbakat sampai anak yang kurang keterampilannya, dari anak yang tertarik dan tidak tertarik sama sekali. 2. Anak-anak bukanlah miniatur. Orang dewasa kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang tua. Oleh karena itu, sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lain, atau para guru cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Anak-anak membutuhkan program yang secara khusus dibuat sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan. 3.
Anak-anak yang kita ajar sekarang tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan 20 dimengerti secara jelas, atau paling tidak dalam berbagai aspek dunia tersebut akan sangat berbeda dengan dunia yang sekarang. Program pendidikan jasmani yang ada sekarang berusaha memperkenalkan anak didik pada dunia yang ada sekarang juga, dan sekaligus mempersiapkan anak didik untuk hidup dalam dunia yang belum pasti di masa yang akan datang. Dengan kata lain, program tersebut berusaha membantu siswa belajar bagaimana belajar, learning how to learn, dan membantu siswa menyenangi proses discover dan eksplorasi tantangan baru dan berbeda dalam domain fisik. Masuk ke karakteristik program pendidikan jasmani. Sehubungan dengan anggapan dasar tersebut di atas, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar tersebut di atas. Dua pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar tersebut antara lain adalah developmentally appropriate practice atau DAP dan instructionally appropriate practice atau IAP. Yang pertama, developmentally appropriate practice. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik. Yang kedua, instructional approach practice atau IAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang karakteristik pembelajaran penjas tersebut, berikut ini dipaparkan komponen-komponen kurikulum yang harus dilihat kesesuaiannya. Masuk ke ruang lingkup materi pendidikan jasmani menurut BNSP. Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah sebagai berikut. 1. Permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi, gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, ronde, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapang, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. Kedua, aktivitas pengembangan meliputi mekanik sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh, serta aktivitas lainnya. Ketiga, aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. Keempat, aktivitas ritmik meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik. Kelima, aktivitas air meliputi keselamatan air, keterampilan bergerak di air dan renang, serta aktivitas lainnya. Keenam, pendidikan luar sekolah meliputi piknik atau kariwisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Kesehatan. Ketujuh, meliputi penanaman budaya hidup sehat dan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan yang sehat dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam P3K dan UKS. Ini lanjut ke materi isu kurikulum pendidikan jasmani. Berdasarkan uraian di atas, secara teoritis kita menyadari bahwa pembuatan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani cenderung diarahkan dalam membantu anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun demikian, harapan tersebut tidak selalu dapat dengan mudah terwujud dan pelaksananya. Beberapa isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani
SMA dapat kita telusuri berdasarkan beberapa sudut pandang sebagai berikut. Isu program kurikulum SMA dapat kita amati antara lain dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Materi kurikulum SMA pada dasarnya merupakan berbagai gerak dasar yang antara lain dapat diklarifikasikan ke cabang olahraga atletik, permainan, senam bela diri, dan olahraga tradisional. Kenyataan ini sering menggiring para guru. 1. Memaksakan diri mengajar olahraga yang untuk beberapa siswa untuk belum saatnya karena persyaratan fisik dan koordinasinya belum memadai sehingga PBM kurang DAB. Berpegang teguh bahwa penguasaan keterampilan olahraga merupakan tujuan utama di pendidikan jasmani. Ketiga, kurang memperhatikan tujuan yang bersifat afeksi seperti kesenangan dan keceriaan. Keempat, kurang menyadari bahwa olahraga merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Kelima, kurang memperhatikan aspek gerak dasar siswa yang bermanfaat bagi keterlibatan dalam berbagai aktivitas sehari-hari untuk mengisi waktu, luang, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik di sekolah maupun di masyarakat dan pembentukan gaya hidup sehat. Itu ya, isu-isu program. Kenyataan ini sering menggiring para guru. Itu ada 5. Ini ya, lanjut ke isu proses pembelajaran. Beberapa isu yang berhubungan dengan proses belajar, mengajar, dan perlu mendapat perhatian para pelaksana di lapangan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistis dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Kedua, aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Siswa berpartisipasi pada permainan dan aktivitas yang jumlahnya relatif terbatas. Demikian juga kesempatan dan waktu aktif belajar untuk mengenal konsep dasar dan keterampilan gerak pun terbatas. Ketiga, siswa diharuskan berpartisipasi dalam sebagai aktivitas penjas, namun aktivitas tersebut kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi peningkatan kebugaran jasmani dan gaya hidup sehatnya di masa yang akan datang. Keempat, peranan unik dan pendidikan jasmani yaitu belajar gerak dan belajar sambil bergerak cenderung kurang dipahami oleh para pengajar dan kurang tercermin dalam pembelajaran. Kelima, siswa kurang mendapat kesempatan untuk mengintegrasikan aktivitas pendidikan jasmani dengan pengalaman-pengalaman pendidikan pada bidang-bidangnya lainnya. Keenam, guru kurang mengembangkan aspek afektif karena kurang melibatkan aktivitas yang dapat mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan kesenangan siswa terhadap pendidikan jasmani. Ketujuh, guru cenderung masih kurang memperhatikan kesempatan pemberian bantuan kepada siswa agar mengerti emosi-emosi yang dirasakan pada waktu melakukan aktivitas pendidikan jasmani. Kedelapan, siswa disuruh untuk melakukan aktivitas yang terlalu mudah atau terlalu sukar yang dapat menyebabkan mereka bosan. Kesembilan, jumlah siswa dalam pelajaran penjas lebih dari jumlah siswa dalam kelas yang sebenarnya, misal mengajar 4 kelas sekaligus. Ke-10, siswa disuruh mengikuti pelajaran lain karena alasan lain atau sebagai hukuman atas perbuatan dalam pelajaran pendidikan jasmani. 11. Proporsi jumlah waktu aktif belajar sangat terbatas sebab siswa harus menunggu giliran, memilih tim, terbatasnya peralatan, atau karena permainan gugur yang pada umumnya siswa yang lamban yang gugur. Ini isu penilaian. Beberapa isu yang seringkali muncul dalam pelaksanaan evaluasi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan penilaian belum begitu nampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Pengecekan terhadap pemahaman siswa dan pembelajaran umpan balik yang memadai dalam rangka meningkatkan penguasaan materi oleh siswa sebagai salah satu bentuk evaluasi. Nampaknya belum merupakan bagian yang menyatu dalam proses belajar mengajar. Guru merasa dikejar-kejar oleh bahan yang harus tuntas pada pertemuan itu tanpa memperhatikan apakah siswa sudah saatnya menerima materi berikut atau belum.
Kedua, materi evaluasi terkadang kurang relevan dengan materi yang diberikan pada proses belajar mengajar. Kecenderungan untuk mengambil materi evaluasi dari bank soal dari sekolah atau dari soal sebelumnya tanpa terlebih dahulu direvisi atau disesuaikan dengan materi belajar yang sudah diberikan memang merupakan cara yang tepat. Namun apabila hal ini tidak dilakukan dengan teliti, bisa jadi akan melemahkan validitas dan reliabilitas soalnya. Suatu soal yang valid pada kelompok siswa sekolah tertentu belum tentu valid untuk sekolah tempat kita mengajar. Ketiga, situasi pelaksanaannya evaluasi. Dalam situasi ujian tes tulis di kelas, hasil tes mungkin hanya diketahui oleh yang dites dan gurunya. Sementara itu, dalam tes penampilan di lapangan, hasil tes diketahui oleh semua orang. Semua siswa tahu siapa yang larinya paling lama, siapa yang ekor syutingnya paling rendah, dan sebagainya. Keadaan ini sedapat mungkin dihindari oleh para guru penjas sehingga dapat memelihara kondisi perasaan siswa agar tetap positif. Keempat, alokasi waktu pelajaran penjas di sekolah amat terbatas untuk mengadakan pengetesan. Alokasi waktu pelajaran penjas rata-rata 1 kali minggu selama 2 kali 40 menit dalam setiap semester, kurang lebih 6 bulan. Dengan pertemuan sebanyak 12 kali, pengetesan sering menggunakan waktu yang cukup lama untuk melakukan satu butir tes kebugaran jasmani saja. Misal tes lari 2,4 km, tes aerobik diperlukan satu pertemuan bahkan kadang lebih. Kelima, masalah lain ada evaluasi seolah hanya dapat dilakukan oleh ahli statistik. Sebagai statistik diperlukan untuk pengolahan data. Bila demikian guru harus bekerja secara ekstra menyisihkan waktu dan mengeluarkan tenaga yang lebih banyak dan konsentrasi penuh pada evaluasi. Isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru penjas di SMA sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel. Lebih rumit lagi karena yang dipelajari ada sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda. Guru penjas Korke harus menenangi siswa sebanyak 400 sampai 500 per minggunya. Isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksanaan penjas di lapangan. Pada umumnya, sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikannya selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan prasarana ini. Tidak sedikit sekolah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, tidak memiliki tempat atau lahan untuk melakukan aktivitas jasmani, khususnya yang berkaitan dengan olahraga, misalnya lapangan. Walaupun ada jumlah tidak berprofesional dengan jumlah siswa, seringkali ditambah dengan kualitasnya yang kurang memenuhi tuntutan pembelajaran. Isu keberhasilan kurikulum penjas. Keberhasilan kurikulum penjas pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Ukuran yang digunakan oleh tiap orang dalam menafsir keberhasilan program masih bersifat samara dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Namun demikian, salah satu indikator yang mungkin dapat kita telusuri adalah karakteristik pada lulusannya. Dapat saya simpulkan ya, pendidikan jasmani adalah mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap, sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter yang terdiri dari mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar program jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat bertanggung jawab dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas. Pembuatan program olahraga terutama ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuan agar dapat berkompetisi dengan orang yang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Sebaliknya, pembuatan program pendidikan jasmani ditunjukkan untuk setiap anak didik, dari mulai anak yang berbakat sampai anak yang kurang keterampilan, dari anak yang tertarik dan tidak tertarik sama sekali. Karakteristik program pendidikan jasmani sehubungan dengan anggapan dasar tersebut di atas, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar tersebut di atas.
meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam P3K dan UKS. Isu kurikulum pendidikan jasmani berdasarkan uraian di atas, secara teoritis kita menyadari bahwa pembuatan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani cenderung diarahkan dalam membantu anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Kurang memerhatikan aspek-aspek gerak dasar siswa yang bermanfaat bagi keterlibatan dalam berbagai aktivitas sehari untuk mengisi waktu luang dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik di sekolah maupun di masyarakat dan membentuk gaya hidup sehat. Pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Saran: sebagai calon pendidik, sebaiknya kita bisa lebih mengenai konsep kurikulum pendidikan jasmani, apalagi yang ranahnya pendidikan jasmani. Selain itu, calon pendidik juga harus bisa menuntun peserta didik untuk bisa mewujudkan kurikulum pembelajaran dengan baik dan bisa menjadi peserta didik yang unggul dan berprestasi. Sekian makalah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.